Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi sejarah koloni Queensland. Queensland adalah salah satu negara bagian termaju di Australia. Koloni ini didirikan pada abad ke-19 setelah eksplorasi awal oleh orang Eropa di wilayah tersebut. Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan populasi yang pesat menjadikan Queensland sebagai salah satu pusat penting bagi pemerintahan Australia. Baik, selanjutnya yaitu eksplorasi Eropa awal. Yang pertama, penjelajahan pantai. Pada abad ke-17 dan 18, para penjelajah Eropa seperti James Cook melakukan penjelajahan di sepanjang pantai Queensland. Yang dimaksud yaitu Queensland pada abad 17 dan 18 dilakukan oleh para pelaut dan eksplorator seperti James Cook. Pada tahun 1770, James berlayar di sepanjang pantai Queensland dan membuat peta dari wilayah tersebut. Pada akhir abad ke-18, Perancis mulai melakukan ekspedisi di daerah pantai barat Australia, termasuk Queensland. Pada tahun 1851, Queensland diberikan status negeri bagian dan pada tahun 1859, wilayah ini mulai dikelola oleh pemerintah negeri Queensland. Yang kedua yaitu pendirian pos militer. Pada tahun 1824, pos militer pertama didirikan di Brisbane untuk mengawasi aktivitas di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu eksplorasi pedalaman. Di pertengahan abad ke-19, para penjelajah melakukan eksplorasi ke pedalaman Queensland, memetakan wilayah dan menemukan sumber daya alam. Eksplorasi ke pedalaman Queensland oleh penjelajahan di masa pertengahan abad ke-19. Saat itu, Inggris ingin menjelajahi pedalaman benua Australia yang luas, namun mereka tidak dapat menjelajah karena medan dan kondisi cuaca yang begitu kering. Alternatifnya, para penjelajah menggunakan unta untuk melakukan eksplorasi dan pemetaan. Unta ini digunakan untuk mengangkut barang dan benang wol, serta untuk mengangkut penumpang dan barang dalam jadwal reguler atau semi teratur antara titik-titik tujuan. Sebagian besar unta ini diimpor dari Semenanjung Arab, India, dan Afghanistan, serta dibawa oleh pawang atau penunggang unta dari wilayah yang sama. Mereka sangat cocok dengan iklim pedalaman Australia yang mampu bertahan selama berminggu-minggu tanpa udara. Eksplorasi ini membantu menemukan sumber daya alam seperti tambang emas dan membantu pembuatan jalur transportasi yang penting. Namun, pengenalan Undang-Undang Pembatasan Imigrasi 1901 dan kebijakan Australia Putih mendorong penunggang unta untuk memasuki Australia, yang pada akhirnya membuat unta-unta tak lagi dijaga sebagaimana mestinya. Pada akhir abad ke-19, eksplorasi ke pedalaman Queensland oleh penjelajah membantu menemukan sumber daya alam dan membantu pembuatan infrastruktur transportasi yang penting. Dari selanjutnya yaitu pembentukan koloni. Yang pertama, pemisahan dari New South Wales. Queensland resmi menjadi koloni yang terpisah dari New South Wales pada tahun 1859 setelah lobi dari penduduk setempat. Yang kedua yaitu kedatangan imigran. Queensland menerima banyak imigran dari Inggris, Irlandia, dan Eropa yang membantu mengembangkan infrastruktur dan ekonomi koloni. Selanjutnya yaitu perkembangan kota. Brisbane tumbuh dengan pesat menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan di Queensland. Selanjutnya yaitu perluasan dan pemukiman. Yang pertama, pembukaan lahan pertanian. Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan di seluruh Queensland, terutama di daerah pedesaan, mengacu pada pertanian dan perkebunan di seluruh Queensland. Yang dimaksud yaitu pertanian di Australia dilakukan di lahan-lahan yang beragam, mulai dari daerah pantai yang beriklim monsun hingga daerah yang gersang. Australia adalah negara yang luas, namun kebanyakan lahan tidak dapat digunakan untuk pertanian karena terdiri atas padang pasir, daerah yang setengah gersang, gunung-gunung, dan hutan yang lebat. Pertanian dilakukan di lahan-lahan yang kecil dan Australia mulai mengekspor gandum dan wol. Pertanian di Australia bertujuan untuk menghasilkan berbagai
tanaman pangan, dan hewan yang berlainan, termasuk buah-buahan, sayur-sayuran, gandum, dan beras. Pertanian di Australia juga dilakukan dalam skala kecil dengan banyak pertanian yang dikelola oleh keluarga. Selanjutnya yaitu migrasi ke pedalaman. Banyak penduduk bermigrasi ke pedalaman untuk mengembangkan pertambangan, peternakan, dan aktivitas lainnya. Yang dimaksud di atas yaitu adalah migrasi penduduk dari kawasan perkotaan ke wilayah pedalaman. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sektor pertambangan, peternakan, dan aktivitas lainnya yang dapat dipercepat di sektor pedalaman. Migrasi ini dapat bertambah banyak karena kebutuhan yang lebih besar terhadap sumber daya alam dan tenaga kerja yang dapat diperlukan dalam sektor-sektor tersebut. Selanjutnya yaitu pembangunan infrastruktur. Dibangun jalan, rel kereta api, dan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemukiman. Yang dimaksud yaitu mengacu pada perkembangan ekonomi dan pemukiman melalui pembangunan jalan, rel kereta api, dan pelabuhan. Ini adalah salah satu dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan perumahan. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan pelabuhan dapat mempermudah pergerakan barang dan orang, mendorong investasi, dan membantu mengurangi biaya transportasi. Selanjutnya yaitu kota-kota seperti Townsville, Cairns, dan Rockhampton berkembang menjadi pusat perdagangan dan komersial. Yang dimaksud yaitu kota-kota tersebut memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat-pusat perdagangan dan komersial. Kota-kota ini terletak di wilayah Queensland, Australia, dan memiliki luas wilayah yang cukup besar dan populasi yang cukup besar. Cairns merupakan kota yang terletak di pesisir timur Laut Queensland yang terletak sekitar 1.700 km di sebelah utara Brisbane. Kota ini terletak di Teluk Trinity dan dikelilingi oleh pegunungan dan hutan hujan tropis. Luas wilayah Cairns adalah sekitar 1.731 km persegi dan populasi ini dapat meningkat secara signifikan selama musim liburan karena banyaknya wisatawan yang mengunjungi kota ini. Cairns merupakan pintu gerbang utama ke Great Barrier Reef, hutan hujan tropis, gentry, dan berbagai tempat wisata alam yang spektakuler. Tempat kedua ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan menawarkan pengalaman alam yang tak terlupakan. Townsville adalah kota yang terletak di Queensland, Australia yang memiliki populasi sekitar 180.820 rupiah jiwa dan luas wilayah sekitar 1.662.920 km persegi. Kota ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi pusat perdagangan dan komersial karena lokasinya yang strategis dan populasinya cukup besar. Rockhampton adalah kota yang terletak di Queensland, Australia yang memiliki populasi sekitar 78.592 rupiah jiwa dan luas wilayah sekitar 73.681 km. Kota ini memiliki potensi yang berkembang menjadi pusat perdagangan yang komersial karena lokasinya yang strategis dan populasi cukup besar. Selanjutnya yaitu perlawanan penduduk asli. Terbagi menjadi 3 konflik dengan penjelajah, kebijakan pemerintah, dan dampak sosial. Konflik dengan penjelajah, penduduk asli Aborigin dan Torres Strait Islander melakukan perlawanan terhadap kedatangan orang Eropa dan pengambil alihan tanah mereka. Yang kedua yaitu kebijakan pemerintah. Pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan yang merugikan penduduk asli seperti pemindahan paksa ke reservasi. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Konflik dan kebijakan tersebut mengakibatkan kerugian besar bagi penduduk asli, termasuk penurunan populasi dan kehilangan budaya. Selanjutnya yaitu perubahan sosial dan budaya. Ada pendidikan, seni budaya, dan keberagaman masyarakat pendidikan. Sistem pendidikan di Queensland berkembang pesat dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Seni dan budaya, Queensland menjadi pusat perkembangan seni dan budaya Australia dengan seniman, musisi, dan penulis yang terkenal.
Dan selanjutnya yaitu keberagaman masyarakat. Masyarakat Queensland menjadi semakin beragam dengan hadirnya imigran dari berbagai latar belakang. Lisan dan signifikansi. Peran penting dalam sejarah Australia. Queensland menjadi salah satu provinsi penting dalam pembentukan negara Australia modern. Pembangunan ekonomi yang pesat. Queensland berkembang menjadi pusat ekonomi yang kuat dengan berbagai industri penting. Kekayaan budaya yang unik. Queensland memiliki warisan budaya yang kaya, mencerminkan sejarah kolonisasi dan keberagaman penduduknya. Keindahan alam yang memukau. Queensland terkenal dengan lanskap alam yang memesona dari pantai hingga pegunungan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang sejarah koloni Queensland. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.